Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma come lumecori. L'anima giace addolorata, non si dà pace ma chi malamuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati. Di belakang saya itu Villa Pedang Naga dan ada warung yang belum jadi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari viewer saya atau subscriber saya. Beliau adalah Om Petrus Parianto dari Pati, Jawa Tengah. Nah, pertanyaan beliau ada di bawah ini, kurang lebih menanyakan tentang hasil daripada singkong sambung pucuk ya, dengan singkong karet. Jadi bawahnya singkong enak, atasnya singkong karet. Pertanyaannya kurang lebih bagaimana katanya setelah jadi, maksudnya setelah tumbuh daripada sambungan pucuknya itu, tetap di situ atau dipindah lagi ke tempat lain. Mungkin itu pertanyaan daripada Om Petrus, mohon maaf jika kurang tepat. Nah, baik, akan saya jelaskan. Mudah-mudahan beliau bisa menyimak ya, juga buat yang lain. Nah, teman-teman, selain saya akan menjawab daripada pertanyaan Om Petrus tersebut, saya juga akan menjelaskan sedikit banyak tentang singkong karet sambung pucuk itu tadi ya. Maksudnya trik-triknya supaya tidak gagal dalam hal penyambungan. Karena pengalaman saya kebanyakan gagalnya. Nah, kebanyakan gagalnya kalau ilmunya tidak tahu. Nah, supaya tidak banyak gagal, maka pengalaman saya ini akan saya share. Di antaranya seperti ini, teman-teman. Nah, contoh di belakang saya ini ada sekitar 50 kurang sedikit ya, tanaman singkong saya yang akan disambung dengan singkong karet. Namun kan ini masih dalam tahap penyesuaian. Maksudnya dalam tahap pertumbuhan singkong enaknya dulu, supaya dia pertumbuhan akarnya bagus dulu, supaya terubus dulu, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat yang ini, teman-teman. Nih. Nah, teman-teman bisa dilihat yang ini. Nah, ini sudah layak untuk kita sambung pucuk ya. Karena apa? Sudah terubus bagus, sekitar 5 sampai 6 daun ya. Bisa dihitung ini daunnya. 1 ya kan, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah sebesar ini, pertumbuhan daripada tunas barunya ini sudah bisa kita lakukan sambung pucuk dengan singkong karet ya. Nah, seperti ini. Kita lihat juga yang lain nih. Nah, teman-teman, seperti ini ya. Tuh ya. Nah, untuk menghasilkan tunas yang di atas ini bagus, teman-teman, maksudnya subur, maka di daerah batang sini ini jangan ada tunas yang tumbuh, harus dibersihkan ya. Semuanya sudah saya bersihkan, dipotes aja seperti ini. Di sana ada tuh ya. Nah, bisa dilihat yang ini, teman-teman. Nih, lihat sini. Nah, yang di bawah ini di close up nih. Nah, yang tumbuh di bawah ini, tunas-tunas seperti ini harus dibuang ya. Nih, dibuang. Nah, sisakan mesti garek hujan. Bukan hujan, datang hujan. Bermana lah? Belum ini. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman.
Hujan turun di bulan Juli ya, di musim kemarau ini. Hah? Alhamdulillah, Villa Pedang Naga terguyur hujan deras ini teman-teman. Ya, hari ini tanggal 21 Juli. Ini sudah berminggu-minggu tidak turun hujan deras ya. Nih. Sekarang turun hujan deras ini, alhamdulillah. Jadi saya tidak terlalu kerepotan dalam hal menyiram tanaman karena hujan deras ini teman-teman. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman setelah ininya bersih ya, maksudnya tunas-tunasnya ini sudah kita buang semua, disisakan satu yang besar, misalnya ini nih, yang bawah kita potes. Nah, ini nanti diharapkan akan membesar ya, kemudian nanti disambung pucuknya di daerah sini, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya teman-teman tentang teknik saya supaya kelak si singkong yang enaknya itu ketika disambung itu akan jadi gitu, maksudnya akan sukses seperti itu. Jadi biarkan tunas itu tumbuh dulu di tempat ini, maksudnya ini kan di tempat yang sudah paten ya, ini tidak akan dirubah-rubah lagi. Nah, sekaligus ini akan menjadi jawaban buat pertanyaan daripada Om Petrus yang ada di Pati, Jawa Tengah. Jadi setelah kita sambung, misalnya yang ini nih, yang sudah agak besar ya. Nah, misalnya ini nih. Nah, nanti ini setelah kira-kira sebesar kelingking, tunas ini setelah disambung. Nah, nanti setelah ini disambung dengan singkong karet, setelah singkong karetnya tumbuh dan terubus, bagus singkong karetnya. Kemudian ini tidak dipindah-pindahkan lagi batang ini, melainkan permanen di sini sampai nanti panen seperti itu. Nah, itu penjelasannya atau jawabannya untuk pertanyaan daripada Om Petrus. Nah, teman-teman, untuk meyakinkan, maksudnya supaya lebih yakin akan hasilnya nanti lebih baik. Jadi tunasnya yang sudah sebesar ini nih. Ya, kelihatan jelas ya, udah sebesar telunjuk ya. Kalau ini tingginya sekitar 1,5 jengkal ya. Nah, jadi di bagian sini nanti yang akan disodet disambung dengan singkong karet. Untuk teknisnya seperti apa kan ada tutorialnya. Saya sudah buatkan, silahkan dilihat di playlist saya cantumkan ya. Nah, berikutnya trik berikutnya teman-teman, kita menanam daripada singkong yang disambung dengan singkong karet ini di lahan di bawahnya atau di sekitarnya itu kita bisa menanam tanaman lain. Arti kata bisa tumpang sari ya. Contoh ini. Nah, ini kan singkong karet nih, singkong enak yang nanti akan disambung dengan singkong karet. Seperti ke sana berbanjar kan? Berbaris ke sana. Nah, di sampingnya kan saya tanam ini labu ya, labu atau waluh tuh ke sana. Kemudian di bawahnya juga saya tanam apa ini? Bayam ya, bayam. Nih, teman-teman bisa lihat tuh di sekitaran daripada singkong ini saya tanam bayam tuh. Bahkan ini sudah beberapa kali dipetik. Dan ini sedang metik bayam tuh. Mau disayur, Cak? Tuh, mau disayur katanya. Nah, seperti ini teman-teman bayamnya. Ini baru dipindah beberapa hari tuh. Nah, ini di sela-sela daripada tanaman singkong ini. Nah, ini manfaat lain atau mensiasati supaya lahan ini tidak, istilahnya tidak nganggur lah, tapi tetap menghasilkan lahan kosong ini. Tuh teman-teman. Bahkan ini saya tanami juga dengan kecipir tuh. Ya. Nah, nanti kalau sudah bayamnya itu sudah mulai tua,
rencana ini akan saya ganti dengan cabai rawit ya, atau saya menyebutnya cengek ya, cengek atau lombok. Saya akan tumpang sarikan di sini cengek atau lombok. Karena apa? Pengalaman saya, lombok itu atau cabai rawit itu tetap bagus, arti kata mau berbuah walaupun di tempat yang hiem. Arti kata di atasnya itu rimbun gitu ya. Sinar mataharinya tidak terlalu banyak karena tertutup oleh singkong-singkong karet atasnya itu. Di bawah tetap akan tumbuh kalau lombok seperti itu. Pengalaman saya sih seperti itu. Nah, jadi oh ya, sekali lagi untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di konten saya sebelum ini, hasil daripada singkong karet sambung pucuk ini. Namun memang seperti yang sering saya katakan, awalnya kan saya melihat bahwa singkong ini yang sambung pucuk dengan singkong karet itu bisa panen sampai 1 kintal lebih. Saya lihat di channel sebelah. Namun ketika saya praktekkan itu belum mencapai sampai 1 kintal. Karena mungkin faktor pupuk. Saya yakin faktor pupuk. Karena memang saya teledor. Teledor dalam hal ini kurang memberikan pupuk. Terus terang saja. Nah, ini rencana memang ke depan akan lebih konsisten. Arti kata lebih serius lah menangani pupuknya gitu kan. Karena apa? Ini kan selalu terus mencoba saya makan. Sudah berhasil, saya coba lagi. Kalau ini sudah pernah dipanen ya. Ini singkong enaknya. Ini sambungannya di sini teman-teman. Tuh. Ya, lihat. Singkong karetnya baru tumbuh sebesar itu tuh. Ini singkong karet yang ini. Ya. Ini kemarin yang nggak busuk ini ya, Mi. Itu ada sekitar 30 kilo Pak, kurang lebih ya, adalah. Yang sebesar-besar paha tuh teman-teman, anunya buahnya umbinya ya. Nah, mungkin itu saja Om Petrus, Amit menawi jawabannya pun kirang saya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima giace addolorata, non si dà pace ma chi malamutata. Lo tempo passa ma in una giorna non c'è mai soli, si da non torna. Brucia la terra mia, brucia lume cori, sitti di acqua e da io, sitti d'amori. A quello accanto la mia canzone, se non c'è nudo, cosa faccio a lui?